Malam semakin larut, hujan masih turun, menambah berat suasana. "Dia siapa?" tanya Alia akhirnya. Arman ragu. "Kamu mau tahu? Kalau aku bertanya, berarti aku siap mendengar. Namanya Laras." Alia mengangguk. Apa yang dia berikan yang tidak aku berikan? Pertanyaan itu membuat Arman terdiam lama. Dia mendengarkan, jawabnya jujur. Alia tersenyum pahit. "Aku juga mendengarkan. Tapi kamu berhenti berbicara." Arman mengusap wajahnya. "Aku bingung harus bagaimana," katanya. "Aku nggak mau kehilangan kamu. Tapi aku juga nggak tahu cara keluar dari ini." Alia menatapnya dengan mata yang tenang, terlalu tenang. "Mas," katanya pelan, "aku tidak akan berebut suami." Kalimat itu menghantam Arman keras. "Apa maksud kamu? Aku istri, bukan pilihan cadangan." Arman berdiri. "Aku bisa berhenti. Aku bisa memperbaiki semuanya." Alia ikut berdiri. "Berhenti karena takut kehilangan aku, atau karena kamu benar-benar ingin berubah?" Pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban. "Kalau kamu berhenti tapi hatimu masih di luar," lanjut Alia, "aku akan tetap sendirian. Dan aku tidak mau hidup seperti itu lagi." Arman terdiam. Di apartemennya, Laras menatap ponsel yang tak kunjung berbunyi. Ia mencoba menelepon. Tidak diangkat. Untuk pertama kalinya, Laras merasa gelisah. Ia tidak biasa ditinggalkan dalam ketidakpastian. Ia mengetik pesan panjang, lalu menghapusnya. Mengetik lagi, lalu menghapusnya lagi. Akhirnya, ia mengirim satu kalimat, "Aku cuma ingin tahu, kamu masih di sini atau tidak." Pesan itu terkirim, namun tidak dibalas. Di rumah, Alia mengambil satu tas kecil dari lemari. Bukan tas besar, bukan koper, hanya tas berisi beberapa pakaian. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Arman panik. "Aku butuh waktu," jawab Alia. "Dan kamu juga. Kamu mau pergi?" "Aku mau bernapas." Arman mendekat. "Alia, jangan begini." Alia menatapnya lembut. "Mas," katanya, "kalau kamu benar-benar ingin aku, buktikan tanpa aku harus menunggu." Kalimat itu adalah batas. Alia melangkah menuju pintu kamar Raka, mengecup kening anak itu yang tertidur, lalu kembali ke ruang tamu. "Aku tidak membawa Raka," katanya. "Aku percaya kamu ayah yang baik. Itu lebih menyakitkan daripada tuduhan apapun." Pintu tertutup pelan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arman berdiri sendirian di rumahnya sendiri tanpa Alia, tanpa alasan, tanpa kepastian. Hanya satu kenyataan pahit, kejujuran memang datang terlambat, tapi konsekuensinya selalu tepat waktu. Rumah itu tidak berubah. Sofa masih di tempat yang sama. Foto keluarga masih tergantung rapi di dinding. Mainan Raka masih berserakan di sudut ruang tamu. Namun malam itu, Arman merasa seperti orang asing di dalamnya. Pintu tertutup pelan setelah Alia pergi, tanpa suara bentakan, tanpa kata perpisahan yang dramatis. Justru itulah yang membuat dadanya terasa sesak. Ia berdiri lama di ruang tamu. Tidak tahu harus duduk, tidak tahu harus bergerak, tidak tahu harus melakukan apapun. Biasanya, setiap sudut rumah ini memiliki Alia di dalamnya, suara langkahnya, aroma masakannya, keberadaannya yang tidak pernah benar-benar disadari, sampai sekarang. Arman duduk di sofa, menatap lantai. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan kesepian yang sebenarnya. Malam semakin larut. Arman mencoba tidur di kamar, tapi ranjang terasa terlalu luas. Ia berbalik ke sisi Alia, kosong, dingin. Ia memejamkan mata, berharap lelah akan mengalahkan pikirannya. Namun yang datang justru kenangan. Wajah Alia saat pertama kali ia lihat. Tawa Alia saat mereka masih sering bercanda. Nada suara Alia saat marah, yang selalu lebih lembut dari seharusnya. Ia menutup wajahnya dengan bantal. "Kenapa aku baru sadar sekarang?" gumamnya. Ponselnya bergetar. Nama Laras muncul di layar. Arman menatap nama itu lama sekali. Biasanya, melihat nama itu memberinya rasa hangat. Pelarian.
pengalihan. Malam itu, hanya rasa bersalah. Ia tidak mengangkat panggilan itu. Ia meletakkan ponsel terbalik, lalu bangkit dan berjalan ke kamar Raka. Anak itu tidur pulas, memeluk bantal kecilnya. Napasnya teratur, damai. Arman duduk di tepi ranjang. "Maafin ayah," bisiknya. Ia menyadari sesuatu yang mengerikan, ia hampir kehilangan keluarga yang selama ini ia anggap pasti. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Arman bangun sendiri, menyiapkan sarapan seadanya, mengantar Raka ke sekolah dengan percakapan singkat. "Bunda kemana?" tanya Raka suatu pagi. Arman terdiam sejenak. "Bunda lagi butuh waktu." Raka mengangguk, meski jelas tidak sepenuhnya mengerti. Saat rumah kembali kosong, Arman duduk di meja makan, menatap piring yang tak disentuh. Ia kehilangan ritme hidupnya. Tidak ada pesan Alia menanyakan apakah ia sudah makan. Tidak ada suara Alia memanggil dari dapur. Tidak ada keberadaan yang dulu ia anggap remeh. Dan barulah Arman mengerti, kehadiran tidak terasa penting sampai ia benar-benar pergi. Di kantor, Arman tidak bisa fokus. Rekan-rekannya menyadari perubahan itu. Ia lebih pendiam, lebih sering melamun. Ponselnya kembali bergetar. Pesan dari Laras. "Aku perlu ketemu kamu." Arman membaca pesan itu, lalu menghela napas panjang. Dulu, pesan seperti itu membuatnya bersemangat. Sekarang, membuatnya lelah. "Aku nggak bisa," balasnya singkat. Beberapa detik kemudian, balasan datang. "Kamu berubah." Arman tersenyum pahit. Ia memang berubah, tapi bukan ke arah yang ia bayangkan. Sore itu, Arman duduk sendirian di mobil, terparkir di depan rumah. Ia belum ingin masuk. Rumah terasa terlalu sunyi. Ia membuka galeri ponselnya. Foto-foto lama. Alia tertawa sambil memegang kue ulang tahun. Raka belajar berjalan dengan Alia di belakangnya. Mereka bertiga di pantai, berpelukan. Ia teringat betapa sering Alia memintanya pulang cepat. "Cuma sebentar," kata Alia dulu. "Aku kangen ngobrol sama kamu." Dan berapa kali ia menolak. Ia memejamkan mata. "Aku bodoh," gumamnya. Bukan karena jatuh cinta pada orang lain, tapi karena mengabaikan cinta yang sudah ia miliki. Malam itu, Arman akhirnya membuka pesan Laras. "Aku nggak bisa terus seperti ini," tulisnya. "Aku harus menyelesaikan urusanku." Balasan Laras datang cepat. "Maksud kamu apa?" "Aku harus memilih." Titik. Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada janji. Hanya satu kalimat jujur yang seharusnya diucapkan sejak awal. Ponselnya berdering. Laras menelepon. Arman memandang layar itu lama sekali, lalu menolaknya. Ia tahu, jika ia mengangkat telepon itu, ia akan kembali ke lingkaran yang sama. Dan ia sudah terlalu lelah untuk mengulanginya. Malam menjelang. Arman duduk di ruang tamu, sendirian, dengan lampu redup. Ia membuka ponselnya, mengetik pesan yang sejak tadi ia tunda. Untuk Alia. Ia menatap layar kosong cukup lama. Lalu ia menulis, "Aku tahu maaf nggak cukup. Aku tahu aku terlambat. Tapi untuk pertama kalinya, aku berhenti lari. Aku berhenti bersembunyi. Aku nggak tahu apakah kamu masih mau kembali. Tapi aku ingin kamu tahu, aku akhirnya paham apa yang hampir aku hancurkan." Pesan itu terkirim. Tidak ada balasan. Namun untuk pertama kalinya sejak Alia pergi, Arman merasa sedikit lebih ringan, bukan karena harapan, tapi karena kejujuran. Ia berdiri, mematikan lampu, dan berjalan ke kamar. Sendiri. Dan di dalam kesendirian itu, ia belajar satu hal yang tidak pernah ia pahami sebelumnya. Kehilangan bukan tentang ditinggalkan, melainkan tentang menyadari bahwa kau terlalu lama mengabaikan.